Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradin Setiawan. Saya dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran virus HIV. Pertama, saya akan membahas tentang bahaya HIV atau AIDS terhadap tubuh. Kedua, penularan HIV. Ketiga, pencegahan HIV. Keempat, diagnosis penyakit HIV. Pertama, bahaya HIV dan AIDS terhadap tubuh. HIV dan AIDS telah menjadi penyakit yang paling menakutkan bagi dunia. Penyakit menular ini disebabkan oleh infeksi virus, yaitu human immunodeficiency. Virus akan menyebabkan tubuh penderita memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Ada beberapa tahapan atau fase sebelum HIV berubah menjadi AIDS dalam tubuh. Selama virus telah masuk ke dalam tubuh, maka HIV akan berkembang dengan berbagai proses. Bagian yang paling menakutkan adalah apabila HIV berkembang menjadi AIDS. Penderita akan mengalami berbagai masalah kesehatan dari tahap ringan hingga berat. Butuh waktu yang lama dari perubahan infeksi HIV menjadi AIDS. Tapi pada dasarnya, tidak ada waktu pasti untuk setiap penderita. Penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang bagus mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dan infeksi HIV ke AIDS. Mengapa penyakit HIV AIDS sangat ditakuti? Pada dasarnya, penyakit ini memang sangat berbahaya. Bahaya HIV dan AIDS tidak hanya mengancam nyawa penderita sendiri, tapi juga orang lain dari potensi penularan yang besar. Berikut ini adalah beberapa macam bahaya HIV dan AIDS dilihat dari berbagai aspek. Ini cara penularan HIV yang penting diketahui. HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV bisa berakibat fatal jika tidak diobati dan bisa menular dalam keadaan tertentu. Itu sebabnya penting untuk mengetahui dengan benar cara penularan HIV sehingga dapat menghindari penyakit tersebut. Berikut beberapa metode penularan HIV yang dapat terjadi adalah dengan hubungan seks. Penularan dengan melakukan hubungan seksual dapat terjadi dari pria ke wanita atau sebaliknya, serta pada sesama jenis kelamin melalui hubungan seksual yang berisiko. Penularan HIV terjadi saat hubungan seks melalui vagina, anal, maupun seks oral dengan pasangan yang terinfeksi. Salah satu cara terbaik untuk mencegah penularan HIV adalah menggunakan kondom saat berhubungan seks dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi. Berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang memiliki resiko sangat tinggi tertular penyakit, termasuk HIV. Selama kehamilan atau persalinan, seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan pengobatan HIV selama kehamilan, guna menurunkan resiko penularan HIV pada bayi. Terakhir, transfusi darah. Dalam sebagian kasus, penularan HIV juga bisa disebabkan oleh transfusi darah. Namun, kejadian ini semakin jarang terjadi karena kini diterapkan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, ataupun donor jaringan tubuh. Dengan pengujian yang layak, penerima donor darah memiliki resiko yang rendah untuk terinfeksi HIV. Pencegahan HIV dan AIDS. Sampai saat ini,
Belum ada vaksin yang dapat mencegah infeksi HIV. Meskipun demikian, infeksi dapat dicegah dengan beberapa langkah berikut. Pertama, gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik seks melalui vagina atau melalui dubur. Bila memilih kondom berpelumas, pastikan pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak, karena dapat membuat kondom bocor. Untuk seks oral, gunakan kondom yang tidak berpelumas. Kedua, hindari berhubungan seks dengan lebih dari satu pasangan. Ketiga, beritahu pasangan bila Anda positif HIV, agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Keempat, diskusikan kembali dengan dokter bila Anda diagnosis positif HIV dalam masa kehamilan, mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Terakhir, bagi pria disarankan bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Diagnosis HIV dan AIDS. Tes HIV harus dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksa yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain tes antibodi dan tes antigen. Tes antibodi, tes ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Sedangkan tes antigen adalah tes yang bertujuan untuk mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV, yaitu V24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan pengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Untuk memastikan hal screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap. Untuk selanjutnya, diteliti di laboratorium tes tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.